buktikan saya. Saya paparkan itu hasil kamera hidden di kamera saya tuh. Ini kejadiannya di kantor Anu tanggal sekian, orang bagi-bagi duit. Nah, ini kejadiannya di kantor imigrasi, gini. Ini kejadiannya gini. Ini semua kejadiannya bulan yang lalu. Itu temuannya. Apa Sri Mulyani bilang? Kalau begitu kita tidak perlu laporan lagi. Hasil dari Pak Taufik ini sudah bukti nyata bahwa Anda belum melakukan reformasi, belum melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu pantas kalau CPI kita masih 29. Jadi udah, pakai ini sebagai pandangan, perbaiki. Selesailah rapat itu dalam waktu 1 jam. Kalau enggak sampai sore itu. Masalahnya, apakah pelayanan publik itu menjadi tugas KPK? Bukan, itu tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, saya tangkap setengah mati nangkepnya. Setengah mati nangkepnya. Untuk mencari buktinya, 2 minggu auditor saya bersama-sama dengan ahli kehutanan keluar masuk hutan di Kalimantan hampir sekitar 60.000 hektar. Kita cek tegakan-tegakannya, potongan-potongannya untuk membuktikan bahwa telah terjadi korupsi dalam izin penebangan. Karena ternyata yang dilaporkannya sekian kubik, ternyata yang dipotongnya sekian ratus kubik. Saksi sejarah ahlinya. Ya? Ahlinya. Saksi sejarahnya. Makasih ya. Apa yang terjadi? Hukumannya 1,5 tahun. Capeknya belum hilang, orangnya udah bebas. Gitu. Itu kerjaan siapa ngukum itu? Kerjaan hakim di pengadilan. Jadi kalau para pimpinan birokrasi pemerintahan, para hakim di pengadilan tidak punya komitmen yang kuat terhadap perbaikan pelayanan publik dan terhadap tindakan represif untuk membuat orang jera, ketua KPK-nya malaikat juga nggak akan selesai. Kurang hebat bagaimana Pak Domo, Pangkop Kamtib? Siapa yang berani Pak Domo? Kalian masih kecil-kecil pasti. Kalau saya ketemu Pak Domo udah meringkuk saya. Waktu itu saya masih pangkat kapten. Pak Domo udah jenderal bintang 4. Kalian mungkin belum lahir waktu itu. Habis. Jadi pemberantasan korupsi, auditornya jago-jago sekalipun ini koleganya Pak Stianto tidak akan pernah berhasil menangani korupsi apabila 2 pemimpin negara ini tidak punya komitmen. Pertama, pemimpin negara presiden. Silakan catat. Saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. 7 menterinya ditangkap. Saya akan perbaiki pelayanan publik. Sampai sekarang pungli masih jalan. Di KPK pun masih ada pungli sekarang. Siapa yang udah pernah ditahan di sana? Oh, nggak ada ya. Anda pengen punya telepon mesti bayar itu. Jadi kalau pemimpin negara dan ketua Mahkamah Agung tidak punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, Anda, direktur-direktur Anda, kepala jabatan Anda, menteri Anda pun akan, tenang aja lah, itu kan kawan kita juga. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari 2 pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kan? Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotaknya cuma 4 bulan? Oh, udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Saya seumur hidup belum pernah lihat tuh duit 1 triliun. Tapi kalau lihat emas di gudangnya BI pernah saya. Pernah lihat juga ngitung-ngitung di situ. Bingung saya itu emas asli apa enggak tahu saya.
Nah kalau presidennya cuma pada waktu kampanye saja mengatakan saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi, saya akan pimpin sendiri, nyatanya